Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah buku pegangan untuk kuliah Desain dan Analisis Algoritma yang berjudul Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. Ya. Ini masih edisi ketiga, tapi kalau kalian bisa dapat yang terbaru, silahkan juga dipakai ya. Penulisnya Anani Levitin ya. Nanti saya akan share PDF-nya untuk bahan kalian belajar. Kita akan langsung belajar dari buku ini. Nah, ini kira-kira bahasan yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Untuk hari ini introduction, nanti ada fundamentals of the analysis of algorithm efficiency, ya dasar-dasar dari analisis efisiensi algoritma. Kemudian ada brute force and exhaustive search, ada decrease and conquer, ada divide and conquer, transform and conquer, space and time trade-offs. Biasanya kita sampai 6 ini sih, tapi nanti kita lihat apakah bisa sampai yang nomor 7 atau mungkin nanti juga bisa loncat ke greedy. Nanti kita lihat ya perjalanan kuliah ini. Sebenarnya saya bisa saja membuat slide yang berbahasa Indonesia diambil dari buku ini, tapi kuliah hari ini atau kuliah satu semester ini kita akan langsung belajar dari buku ini. Tujuannya adalah agar membiasakan diri buat kalian belajar dari sumber aslinya. Ya. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka mungkin kalian nggak akan belajar sumber aslinya, ya kan? Jadi di kuliah ini semacam apa namanya? Kita belajar bareng dari buku sumber aslinya, sambil belajar bahasa Inggris juga, ya. Dan harapannya ketika kalian nanti belajar pun di mata kuliah apapun, ketika menemukan sumber bahasa Inggris tidak alergi, ya, dengan buku yang berbahasa Inggris, ya. Jadi kita belajar bareng langsung agar kalian punya pengalaman belajar langsung dari bukunya, bukan dari slide yang saya buat yang bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu harapannya ya, ada pengalaman belajar langsung dari bukunya. Oke, sebagai pengantar, di sini bab 1 ada introduction, pengantar. Kalian pernah belajar algoritma kan ya? Di kuliah apa? Dasar-dasar pemrograman ya, ada algoritma. Apa itu algoritma? Langkah-langkah prosedur untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, gitu ya. Oke. Oke, itu bisa kita terima definisinya. Definisi sederhananya. Untuk apa algoritma? Untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu yang sementara ini kalian pahami, tapi di kuliah ini mungkin akan ada yang bisa didapat ya. Why do we need to study algorithms? Kenapa kita harus belajar algoritma? If you are going to be a computer professional, jika kamu akan menjadi seorang profesional di bidang komputer, ada dua alasan ya. Ada dua alasan utama kenapa belajar algoritma ya. Yang pertama praktikal, alasan praktis, yang kedua ada teoritis ya. From a practical standpoint, dari sudut pandang praktis, kamu harus mengetahui standard set of important algorithms. Jadi sekumpulan algoritma penting from different areas of computing, dari berbagai area komputasi. In addition, you should be able to design new algorithm. Nah, selain itu, kamu juga
seharusnya dapat mendesain algoritma baru dan menganalisis efisiensinya. Nah, jadi dari sudut pandang praktis atau apa namanya, praktis itu lebih ke ya praktek ya, mengimplementasikan dari algoritma atau implementasi dari algoritma. Kenapa penting mempelajari algoritma? Ya karena pertama kita harus mengetahui banyak algoritma dalam berbagai masalah gitu ya, nggak cuma satu masalah tapi juga berbagai ya jenis algoritma penting lah, karena kalau kalian amati satu masalah itu pertama bisa diselesaikan oleh banyak algoritma ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak bersifat tunggal gitu ya, tapi mungkin ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di sisi lain kita juga bisa mengamati bahwa satu algoritma itu ada juga yang bisa menyelesaikan berbagai masalah gitu ya. Jadi tadi satu masalah itu bisa diselesaikan oleh banyak cara. Kemudian satu cara atau satu metode juga mungkin ada yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Dan pemahaman itu perlu kita dapatkan ya, perlu kita ketahui, karena pada saat kalian menjadi programmer, pada saat kalian membuat program, ini kan dari sudut praktis ya. Mungkin kamu dituntut untuk mendesain algoritma baru yang lebih baik dari algoritma yang sudah ada. Jadi mungkin kalian boleh saja menggunakan algoritma yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah pemrograman. Tapi seorang programmer yang handal itu adalah dia yang bisa mendesain algoritma baru, atau mungkin menggabungkan beberapa algoritma, menghybrid gitu ya. Karena kadang gini, algoritma A dia punya kelebihan, punya kekurangan. Algoritma B juga sama, punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ketika dua metode ini digabung, nah, dia menjadi satu metode baru yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, itu biasanya disebut dengan hybrid gitu ya, metode yang menggabungkan beberapa metode gitu. Nah, itu yang kadang disebut dengan mendesain algoritma baru. Itu artinya boleh benar-benar baru algoritmanya, artinya orang lain belum pernah kembangkan, tapi boleh juga dalam tanda petik kita mengimprove, memperbaiki algoritma yang sudah ada agar performanya bisa lebih baik gitu ya. Tadi mengimprove-nya itu bisa memperbaiki, misalnya gini, ada algoritma 10 step gitu ya, 10 langkah. Tapi di langkah yang di bagian tengah, misalnya di bagian 5, itu kita improve, kita perbaiki agar performanya lebih baik. Nah, itu namanya improve ya, memperbaiki algoritma. Idenya gimana? Idenya bisa diambil dari metode lain, boleh jadi. Nah, ada juga metode hybrid ya. Metode hybrid itu dua metode digabungkan. Itu juga termasuk mengimprove. Misalnya gini, di langkah awal kita gunakan metode A, nanti solusinya itu akan menjadi input untuk metode B. Jadi setelah itu metode B akan memperbaiki solusi yang dihasilkan oleh metode A. Nah, ada juga yang seperti itu, gitu ya. Ini saya masih bicara secara umum ya, secara umum dalam penyelesaian masalah. Masalahnya itu apa masih abstrak ya. Tapi dalam mendesain algoritma itu tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi bisa benar-benar baru, atau bisa juga mengimprove atau menghybrid, menggabungkan beberapa algoritma. Dan untuk sampai menggabungkan algoritma itu kan butuh pemahaman tentang banyak metode, iya kan? Kalau taunya hanya satu metode, gimana kita bisa punya ide menggabungkan metode ini dengan metode ini, iya kan? Ketika tadi ada ide menggabungkan beberapa metode, itu kan harus memahami apa kelebihan dari metode ini,
apa kekurangannya. Metode ini juga sama. Nah, sehingga dari ketika kita memperoleh banyak pemahaman tentang algoritma dalam penyelesaian suatu masalah, maka mungkin akan muncul ide tentang bagaimana mendesain algoritma baru agar performanya lebih baik dari yang sudah ada. Atau lebih baik enggaknya itu kan ada dua ukuran sebenarnya. Ada efektif, ada efisien. Ya. Efektif itu lebih pada apakah tujuannya tercapai atau tidak. Ya. Kalau efisien itu bisa dilihat dari kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Itu efisien, ya. Jadi ketika mengembangkan satu algoritma baru untuk menilai apakah dia lebih baik atau tidak dari algoritma yang sudah ada, itu dilihat dari dua aspek tersebut. Apakah tujuannya tercapai? Jangan sampai gini, kita mendesain algoritma baru tapi tujuannya tidak tercapai. Tujuan itu maksudnya gini lah. Apa namanya? Anggap aja ada masalah optimasi ya. Masalah optimasi itu misalnya mencari titik maksimum atau mencari titik minimum ya. Mungkin kalian di kalkulus pernah belajar, ya kan? Ketika kita punya satu fungsi, misalnya fx sama dengan x kuadrat, kemudian kita akan mencari tahu di mana titik minimumnya atau optimum globalnya, itu kan masalah optimasi, ya kan? Dan titik minimum globalnya kan ada di 0,0, ya kan? Kalau fx sama dengan x kuadrat. Ya. Ketika mengembangkan satu metode optimasi untuk menilai dia efektif atau tidak, tadi apakah output yang dihasilkan itu benar 0,0, gitu, ya kan? Apakah tujuannya tercapai atau tidak dalam mendapat untuk menghasilkan solusi yang optimal. Ketika metode baru yang dihasilkan dapat 0,0, berarti kita bisa sebut metode itu efektif. Karena itulah memang solusi yang diharapkan, ya kan? Tapi kalau solusinya tidak sampai ke situ, berarti boleh jadi mendekati efektif, maksudnya mendekati optimal, ya kita bisa menilai itu masih disebut efektif. Tapi kalau jauh dari 0,0, berarti kita sebut tidak efektif, gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, untuk menilai lebih baik atau enggaknya dari efektivitasnya itu. Tercapai tidak tujuannya. Yang kedua, untuk menilai baik enggaknya satu algoritma baru yang dibuat itu dari sisi efisiensi. Misalnya solusinya dapat sih 0,0, tapi waktu untuk mendapatkan 0,0 itu butuh berjam-jam misalnya bagi komputer untuk mendapatkannya, atau prosesnya itu lama sekali. Nah, itu kan kurang efisien, nggak efisien waktunya dari sisi waktu misalnya. Itu sederhananya gitu ya. Bisa ya membedakan antara efektif dengan efisien. Tujuannya memang tercapai, efektif, tapi dari sisi efisiensi ini belum efisien. Nah, algoritma yang baik itu adalah algoritma yang bisa mencapai tujuannya atau efektif, tapi dia juga efisien. Artinya bisa mendapatkan solusinya itu lebih cepat gitu, dari metode algoritma yang sudah ada. Gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana menganalisis efisiensi dari algoritma. From the theoretical standpoint, dari sudut pandang teoritis, ya, mempelajari algoritma, ini studi tentang algoritma itu kadang-kadang atau ada yang menyebut dengan algorithmics, ya. Has come to be recognized. Nah, jadi dalam sudut pandang teori ya, algoritma itu atau studi tentang algoritma itu has come to be, sudah menjadi atau sudah dikenal sebagai the cornerstone ya, atau semacam fondasi dari computer science ya. Jadi kalau kalian pernah dengar ilmu komputer ya, computer science itu ada jurusannya biasanya S1 ya, ilmu komputer, atau teknik informatika itu mendekati juga ya, mendekati ilmu komputer ya. Nah, dalam ilmu komputer ya, algoritma ini adalah fondasinya. Karena
Ya, bagaimana ilmu komputer ini akan berkembang? Ya, dilihat dari perkembangan dari algoritmanya. Nah, David Harel di sini dalam bukunya menuliskan, bukunya berjudul Algorithmics: The Spirit of Computing, Spirit Komputasi ya. Kalau kalian penasaran bisa cari bukunya. Di bukunya itu dia tulis Algorithmics is more than a branch of computer science. Di algorithmics ini atau studi tentang algoritma ini lebih dari sekedar cabang dari computer science. It is the core of computer science. Ini adalah core-nya. Ini adalah inti dari ilmu komputer. In all fairness, can be said to be relevant to most of science, business, and technology. Yang sangat relevan intinya pada atau terhadap banyak masalah-masalah sains, ya, bisnis, dan teknologi. Di dalam kehidupan tidak terlepas dari yang namanya algoritma, gitu ya. Nah, jadi maksudnya mempelajari algoritma itu dari sudut pandang teoritis, kayak gini lah, matematika itu ada yang murni, ada juga yang terapan, gitu ya. Jadi, ya, matematika murni juga perlu ada orang yang mempelajarinya, gitu kan, yang mengembangkan matematik secara keilmuannya. Tapi juga dibutuhkan juga orang yang mempelajari tentang bagaimana matematika itu diaplikasikan dalam kehidupan, ya, matematika terapan. Nah, gitulah kira-kira gambarannya. Jadi kalau dalam sudut praktis itu berarti terapan, bagaimana implementasi. Kalau teoritis ya berarti dari sisi keilmuannya. Nah, mungkin akan muncul di benak kalian, buat apa orang matematik pelajari algoritma, gitu ya. Ada nggak pertanyaan itu dalam pikiran? Misalnya pas semester 1 kok belajarnya sama kayak informatika ini, belajar pemrograman, belajar algoritma, gitu kan? Hah? Pernah ada pertanyaan itu? Iya. Terus gimana jawabnya? Ya. Jadi matematika itu ya dalam matematika terapan ya, applied mathematics itu terkadang kan gini ya, matematik itu berperan dalam menyelesaikan masalah lah di dunia real, iya kan? Menyelesaikan masalah di dunia real, dimana masalahnya itu biasanya diformulasikan dalam model matematika, iya kan? Jadi ada masalah, terus dibuat model matematikanya. Nah, si modelnya itu kemudian diselesaikan, dicari solusinya, iya kan? Dicari solusi dari model matematik yang tadi sudah dibuat. Nah, kadang-kadang pencarian solusi dari model matematikanya itu sulit didapatkan secara eksak, kadang-kadang ya, atau seringkali ya, tergantung kompleksitas dari masalahnya. Semakin kompleks masalah yang diformulasikan, yang dimodelkan, maka pencarian solusi eksaknya itu juga akan semakin sulit ya. Contohnya mencari turunan aja ya. Mencari turunan itu tidak semua fungsi bisa diturunkan dengan mudah, dengan cepat, secara manual ya. Kadang-kadang pencarian turunan juga ya, turunan, integral dan seterusnya itu kadang-kadang sulit dicari secara eksak. Butuh yang disebut dengan pendekatan ya, aproksimasi. Dan untuk menyelesaikan satu masalah secara aproksimasi itu mau tidak mau kita membutuhkan bantuan komputer ya. Atau gini lah, sementara ya, sampai ke model dulu aja ya. Model matematik itu banyak jenisnya, iya kan? Mungkin kalian pernah belajar riset operasi, salah satunya. Di riset operasi itu ada fungsi tujuan, ada juga kendala, iya kan? Ada variabel keputusan di dalamnya.
Nah, ketika ada satu masalah, kemudian kita tuliskan apa variabel keputusannya, apa fungsi objektifnya, dan apa kendalanya, itu kan ditulis dalam notasi matematik. Iya kan? Itu ditulis dalam notasi matematik. Mungkin yang sudah kalian pelajari masih sederhana. Dalam arti kendalanya baru 1, 2, mungkin 3 gitu ya. Belum banyak. Karena masalahnya asumsinya masih banyak. Di saat kita membuat model kan ada yang disebut dengan asumsi. Iya kan? Asumsi itu bisa kita sebut batasan masalah, Pak ya. Gitu. Semakin banyak asumsinya, maka model yang dibuat itu semakin sederhana. Ya, untuk mencari solusinya juga ya sederhana. Tapi kalau kita ingin agar model matematikanya itu menggambarkan dunia real yang sebenarnya, itu kan kompleks sekali. Masalah yang realnya itu kompleks. Sehingga kendalanya itu, constraint-nya mungkin akan banyak. Nah, mungkin kalian bisa temukan lah di jurnal-jurnal yang riset operasi ya. Semakin kompleks masalahnya, kalian bisa lihat di situ kendalanya semakin banyak. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks tadi, terus kita cari solusi eksaknya, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Atau kalian pernah belajar apa? Metode simplex misalnya ya. Nah, kebayang nggak kalau masalahnya semakin besar, kalau pakai metode simplex, kerjain manual, itu kan lama sekali, ya kan? Jadi ketika masalahnya semakin kompleks, intinya mau tidak mau kita butuh bantuan komputer, gitu. Nah, sehingga ya sebagai seorang matematikawan, skill dalam komputasi itu juga penting. Misalnya nanti kalian akan riset di bidang matematika industri dan keuangan ya. Sebut saya matematika industri. Nah, itu jangan salah. Tadi saya sampaikan, mungkin butuh komputasi ya. Karena tergantung pada masalah yang diselesaikan tadi. Kalau semakin kompleks masalahnya, maka mau tidak mau kita butuh komputer. Atau misalnya di pemodelan matematik ya, mengamati perubahan satu variabel terhadap variabel yang lain. Pernah belajar pemodelan? Sudah ya? Semester kapan? Kemarin. Nah, itu kan kalau di riset operasi pemrograman linear ya, apa namanya? Mungkin yang sudah dipelajari yang linear ya, seringkali ya. Jadi persamaannya linear, nggak ada yang kuadratik. Nah, kalau di pemodelan matematik itu kan model matematikanya bentuknya persamaan diferensial, ya nggak? Yang di biomatematik ya. Jadi mengamati perubahan satu variabel terhadap variabel yang lain, dan satu variabel berkaitan juga dengan variabel yang lain. Nah, itu kan persamaan diferensial, ya kan? Atau lebih tepatnya sistem persamaan diferensial, karena persamaan diferensialnya nggak satu, ya kan? Ada lebih dari satu, maka kita bisa sebut sistem persamaan diferensial. Nah, solusinya mungkin ada solusi eksaknya, ya kan? Tapi semakin kompleks masalahnya, untuk dapetin solusi eksaknya mungkin lebih rumit. Nah, disitulah mungkin kita butuh yang namanya metode numerik ya. Jadi metode numerik itu sebenarnya kalian pernah belajar metode numerik ya kan? Nah, sebenarnya metode numerik itu lebih luas lagi cakupannya, gitu ya. Jadi nggak hanya mencari akar-akar persamaan kuadrat yang ada di kuliah itu, tapi itu hanya sekedar contoh saja. Secara umum sebenarnya metode numerik itu adalah metode pendekatan yang digunakan untuk masalah apapun ketika solusi eksaknya itu sulit untuk didapatkan. Di riset operasi juga sama. Tadi ketika dapetin model matematik, fungsi objektif dan kendalanya banyak, untuk dapetin solusi eksaknya itu mungkin butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama. Sebenarnya ada solver ya. Kita bisa
mintakan komputer untuk dapetin solusi eksaknya. Tapi semakin banyak datanya, itu semakin rumit. Sehingga butuh yang namanya metode aproksimasi, metode numerik lah. Nah, itu ada di kuliah optimasi numerik ya. Kalau ingin belajar tentang metode optimasi untuk tujuan numerik pendekatan. Karena tadi untuk mengatasi kompleksitas masalah dan juga ukuran dari masalah yang besar. Nah, di pemodelan matematik, maksudnya di biomatematik, itu juga sama ya, sistem persamaan diferensial juga sama, bisa dicari solusinya. Ada eksak, ada juga pendekatan, aproksimasi atau numerik, ya kan? Makanya di metode numerik kan ada perhitungan galat juga ya, perhitungan error ya. Kalau solusi eksaknya diketahui kan ada berbeda caranya kalau metode solusi eksaknya tidak diketahui, gitu ya, menghitung galat. Nah, jadi secara umum sebenarnya metode numerik itu bisa dioptimasi ya, bisa di statistik juga ada ya. Mungkin kalian bisa baca skripsi yang bidangnya statistik. Itu mungkin ada yang membuat program juga ya untuk estimasi parameter, ya kan? Untuk estimasi parameter mungkin butuh metode numerik juga. Nah, makanya sehingga untuk perkembangan ilmu matematik ini supaya lebih luas lagi dibutuhkanlah skill komputasi bagi orang matematik. Jadi orang matematik ini sebenarnya kalau punya skill komputasi itu itu jadi nilai lebih, nilai tambah dibandingkan orang informatika. Kalau orang informatika ya mereka harus bisa lah ya codingan. Tapi kalau di matematika ini sifatnya suplemen aja. Jadi kalau kalian bisa itu lebih nilai plus lah. Jadi lebih baik. Nah, itulah kenapa di jurusan kita ada mata kuliah yang berhubungan dengan dasar pemrograman, algoritma ya. Karena manfaatnya sangat banyak. Jadi kalau kalian nanti lulus seorang matematikawan dan punya skill komputasi, skill algoritma, ini jadi nilai lebih, jadi nilai plus ya. Oke. Cukup saya akan skip aja. Nah, ini what is an algorithm? Apa itu algoritma? Nah, tadi kalian sudah sampaikan ya, algoritma itu sekumpulan langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan masalah. Tapi di sini coba kita lihat definisi algoritma menurut buku ini ya. An algorithm is a sequence of an ambiguous instruction. Di algoritma itu adalah sekumpulan instruksi yang tidak ambigu. Ya. Jadi kalau kalian tadi menyampaikan hanya sekumpulan langkah-langkah atau prosedur, ternyata ada kata kunci di sini yang tidak ambigu. For solving a problem, untuk menyelesaikan masalah. Apa maksudnya menyelesaikan masalah? For obtaining. Jadi kalau ada IE di sini itu artinya dia sedang menjelaskan lebih lanjut ya, ada penjelasan lebih lanjut dari kalimat sebelumnya. Atau dari ini, solving a problem itu maksudnya apa? For obtaining a required output, untuk mendapatkan output yang diinginkan atau yang dibutuhkan. For any legitimate input, dari input yang legitimate itu yang legal ya, dari input apapun yang legal in a finite amount of time, dalam waktu tertentu, dalam waktu tertentu. Oke, kita kembali ke definisi awal tadi. Jadi intinya sekumpulan instruksi atau langkah-langkah, tapi di sini ada yang bahasanya tidak ambigu. Tidak ambigu itu berarti si perintahnya itu harus jelas. Ya. Apa perintah yang tidak jelas? Bisa nggak ngasih contoh? Kira-kira apa perintah yang ambigu itu yang gimana?
Ya, misalnya apa? Apa? Pinjam duit. Kenapa itu ambigu? Oke. Ya, artinya belum jelas ya. Jadi ambigu itu si perintahnya itu belum jelas. Ya betul tadi pinjam duit berapa gitu kan. Kalau masih memunculkan pertanyaan, berarti itu ciri masih ambigu atau masih belum jelas gitu ya si instruksinya, si langkah-langkahnya. Nah, ini juga sama ketika kalian menulis algoritma, sebenarnya yang ngerjain komputer, tapi komputer juga akan bingung kalau instruksinya nggak jelas gitu ya. Sama kayak manusia gitu. Apalagi komputer ya. Kalau manusia mungkin masih bisa menafsirkan ya. Tapi kalau komputer nggak bisa menafsirkan. Pokoknya apa yang diperintahkan dia akan lakukan. Gitu. Tapi kalau ya makanya di sini si perintahnya itu harus jelas, tidak ambigu, tidak menimbulkan pertanyaan yang lain. For solving a problem. Jadi untuk menghasilkan output dari input yang sah, yang legitimate ya. Jadi input yang sah itu maksudnya misalnya contoh sederhana ya, kalian mau input misalnya kalian bikin program untuk menginputkan nilai yang nanti outputnya itu misalnya huruf ya A B C D E misalnya ya, nilai mata kuliah ya. Nah, itu kan ada legitimate inputnya, maksudnya domainnya lah. Domain dari nilai itu range-nya dari berapa sampai berapa gitu kan. Misalnya sebut saja dari 0 sampai 100. Itu disebut dengan legitimate input atau domain dari variabel yang diinputkan untuk mendapatkan output kan. Karena dalam algoritma itu ada input, ada output, ya kan? Tapi inputnya itu harus yang legitimate, harus sesuai domainnya. Makanya kalau kalau di masalah optimasi misalnya, ketika mau memaksimumkan fungsi atau meminimumkan fungsi, itu domainnya berapa? Apakah semua himpunan bilangan real atau pada interval tertentu gitu, nilai x-nya. Nah, gitu. Jadi itu yang disebut dengan legitimate input in a finite amount of time. Finite itu kayak terbatas gitu ya. Ada finite, ada infinite. Kalau infinite itu tidak terbatas, kalau finite itu terbatas. Jadi maksudnya algoritma ini harus jelas juga ujungnya itu kapan dia berhentinya. Gitu ya. Jangan sampai ada algoritma yang terus aja looping ya. Terus aja diulang-ulang perintahnya tanpa ada perintah untuk menghentikan si algoritmanya. Makanya dalam looping itu kan ada kondisi penghentian, dan algoritma apapun pasti ada kondisi penghentian karena tadi harus waktunya itu ada batasnya. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 1.1 katanya. Coba kita lihat. Nah, ini ada masalah, kemudian kita membuat algoritma. Algoritma ini ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa pemrograman. Nanti ada compilernya di mana di situ akan menerima input dan si komputer akan mengolahnya untuk menghasilkan output. The reference of instruction, nah, yang dimaksud dengan instruksi dalam definisi itu artinya there is something or someone, ada sesuatu atau seorang capable of understanding, yang mampu memahami dan mengikuti instruksi yang diberikan. Ya tadi udah dijelaskan lah ya. Oke, nanti ada satu contoh masalah yaitu computing the greatest common divisor of two integers.
The greatest common divisor itu kalau diterjemahkan apa? Pembagi yang sama terbesar. Kira-kira apa dalam bahasa Indonesia? Pembagi bilangan terbesar. Apa? FPB ya. Faktor persekutuan terbesar. Iya betul. Jadi FPB dalam bahasa Inggris itu artinya ini, the greatest common divisor. Common itu persekutuan atau yang sama tapi terbesar. Of two integer. Jadi FPB dari dua bilangan bulat. Nah, contoh ini nanti akan membantu kita mengilustrasikan ya tadilah udah. Oke, kita bahas nih. The non-ambiguity requirement, kebutuhan ke non-ambiguan for each step untuk masing-masing step dalam algoritma cannot be compromised. Itu tidak bisa dikompromikan, itu harus, wajib. The range of input, domain inputnya for which an algorithm works, di mana algoritma ini bekerja, has to be specified carefully, harus ditetapkan secara hati-hati. Domainnya itu apa? Domain inputnya. The same algorithm, algoritma yang sama can be represented in several different ways. Algoritma yang sama bisa direpresentasikan dengan beberapa cara yang berbeda. Jadi tujuannya sama untuk mencari FPB misalnya, tapi caranya bisa beda-beda. There may exist several algorithms, mungkin ada beberapa algoritma lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Nah, ini yang perlu kita catat ya. Jadi ketika kita mengetahui satu algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah, jangan menganggap itu adalah satu-satunya algoritma untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin terdapat beberapa algoritma lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Oke, coba lihat sini. Recall the greatest common divisor. Coba kita ingat-ingat kembali konsep atau teori tentang FPB of two non-negative, not both zero integers, untuk dua bilangan bulat yang non-negatif dan not both zero, artinya keduanya bukan nol, gitu ya. Yang dimana dua bilangan bulatnya itu adalah M dan N yang dinotasikan dengan GCD dalam kurung M, N. GCD ini greatest common divisor, FPB dari M dan N. Is defined, nah secara definisi itu didefinisikan sebagai the largest integer, bilangan bulat terbesar that divides, yang membagi keduanya, baik itu M dan juga N, evenly. Evenly itu, nah ini ada penjelasan. IE ini adalah penjelasan dari kata evenly ini. Arti dari evenly itu with a remainder of zero. Sisanya itu 0. Ngerti nggak? Evenly itu berarti membagi M dan N tanpa sisa. Misalnya apa? Misalnya gini, 4 dibagi 2, itu sisanya berapa? Berapa sisanya? Sisanya 0. Hasilnya 2, sisanya 0. Ngerti nggak? 5 dibagi 2, sisanya berapa? Sisanya 1. Ya kan? Hasil pembagiannya 2, sisanya 1. Gitu kan? Itu adalah sisa hasil pembagian ya. Nah, jadi yang dimaksud FPB itu adalah bilangan bulat terbesar yang membagi dua bilangan M dan N tanpa sisa, atau sisanya 0.
with a remainder of 0. Nah, Euclid of Alexandria ini adalah seorang ilmuwan dari Alexandria namanya Euclid yang hidup 3rd century, abad ketiga sebelum Masehi ya. Outline dia apa namanya? Ya, mengusulkan atau membuat satu algoritma untuk menyelesaikan masalah ini. In one of the volumes of his Elements. Jadi dalam satu bukunya yang berjudul Element, most famous for its systematic exposition of geometry. Oke, in modern term, nah, dalam istilah modern, usulan atau algoritma yang dia buat dikenal dengan Euclid's algorithm atau algoritma Euclid, is based on applying repeatedly, yaitu dengan cara ini. Persamaan ini adalah disebut dengan persamaan Euclid, ya. Jadi greatest common divisor atau FPB dari M dan N itu sama dengan FPB dari N, M mod N, gitu ya. Dimana M mod N-nya itu adalah sisa hasil pembagian dari M oleh N atau dengan N, ya kan? M mod N ini kan sisa hasil pembagian, benar? Pernah belajar mod? Mod di kuliah apa? Discrete. Dasar pemrograman juga ada ya? Ya, discrete, struktur aljabar juga ada. Sisa hasil pembagian ya. Jika ada M mod N berarti ini sisa hasil pembagian antara M dan N dibagi N. Until M mod N-nya is equal to 0. Sampai sisa hasil pembagiannya ini 0. Jadi ini terus diulang-ulang, repeatedly di sini, di persamaan ini terus diulang-ulang sampai sisa hasil pembagiannya itu 0. Kenapa? Karena GCD M, 0 ini sama dengan M, the last value of M, nah maka nilai M yang terakhir itu adalah FPB dari M dan N. Dari M yang awal dan N yang awal. Contohnya nih. FPB dari 60 dan 24 dapat dihitung dengan persamaan Euclid yang tadi. Kita tulis GCD dari 60,24 sama dengan FPB dari, lihat sini, dari N. N-nya kan 24 ya. M-nya 60 nih. Berarti 24, M mod N 60 mod 24. 60 mod 24 itu 12, benar nggak? Betul? Kalau hasil pembagiannya berapa? 2. 2 ya? Hasil pembagiannya 2, tapi sisanya 12, ya kan? Nah, karena sisanya ini belum 0, kita ulangi lagi. 24 ini sebagai M-nya dan 12-nya sebagai N. Berarti kita FPB lagi N, N-nya yang terakhir kan 12. 12, M mod N. 24 mod 12 itu berapa? 0, ya kan? Nah, karena sudah 0, maka algoritmanya ini berhenti, ya. Dan FPB dari 12,0 itu sama dengan 12, ya, atau M yang terakhir. Benar nggak? 12 itu adalah bilangan bulat terbesar yang bisa membagi 60 dan 24. Benar nggak? Benar. Ada nggak bilangan bulat lain yang bisa membagi, maksudnya yang habis membagi 60 dan 24? Ada nggak? Ya, ada, tapi lebih kecil dari 12, ya nggak? Contohnya berapa? 6 ya. 6 itu bisa membagi 60 dan 24. Tapi yang mau dicari di sini kan
yang terbesarnya, ya kan? 6 itu bukan yang terbesar. Yang terbesarnya adalah 12 yang habis membagi 60 dan 24. Ada nggak yang lebih besar dari 12? Yang habis membagi 60 dan 24 ada nggak? Nggak ada ya. Benar nggak? Nggak ada. Berarti memang 12 ini adalah solusi yang diharapkan. If you are not impressed by this algorithm, jika kamu nggak tertarik dengan algoritma ini, try finding the greatest common divisor of larger numbers such as those in problem 6 in this section. Kalau kamu tidak tertarik dengan algoritma ini, coba kamu cari katanya FPB dari bilangan yang lebih besar. Maksudnya gini, wah ini mah nggak usah pakai Euclid juga saya bisa, ini mah 12 gitu maksudnya. Ya, nggak usah pakai Euclid juga FPB 624 ya 12. Makanya bahasanya gitu. Kalau kamu nggak tertarik dengan algoritma Euclid, cobain deh angkanya digedein, diperbesar. Gitu. Bisa nggak mencari FPB hanya dengan merenung? Maksudnya ya pakai pohon faktor misalnya, gitu kan? Ketika angkanya diperbesar, baru akan kerasa pentingnya algoritma Euclid ini, gitu maksudnya. Here is a more structured description of this algorithm. Ini adalah deskripsi algoritma yang lebih rinci, ya. Gimana? Langkah yang pertama, jika n-nya 0, return the value of m as the answer and stop. Jadi kalau si user nginputin n-nya 0, maka nilai M itu adalah jawabannya. M itu adalah FPB-nya. Dan stop, berhenti. Kan ini kan GCD dari M, N ya. Jadi kalau si user, nanti kan user masukin M, masukin N. Kalau N-nya 0, di awal ya, kalau M-nya 0 di awal, M-nya nggak 0, ya sebenarnya ini hanya untuk mengantisipasi ya. Sebenarnya di definisi awal kita kan sudah ngasih syarat sebenarnya bahwa not both zero. Oh enggak. Kalau salah satunya 0 boleh ya. Ini kan bahasanya not both zero. Keduanya tidak 0, berarti salah satunya boleh 0 ya. Jadi misalnya M-nya tidak 0 tapi N-nya 0, maka M itu adalah solusinya. FPB-nya. Otherwise, selain itu, proceed to step 2. Selain itu, lanjut ke step 2. Di step 2 ngapain? Divide M by N, bagi M dengan N, and assign the value of the remainder to R. Jadi bagi M dengan N, kemudian sisanya simpan di R. Gitu mas. Assign tuh kayak ngasih tugas. Ya simpan lah intinya ya, kalau terjemah bebasnya simpan nilai sisanya itu di R. Kayak tadi 60 dibagi 24 sisanya itu 12. Nah si 12 itu simpan di R. Ngerti nggak? Langkah 2. Langkah yang ketiga, assign the value of N to M. Assign itu maksudnya apa ya, kalau terjemah bebasnya tuh gini, berikan nilai N ke M gitu. Jadi maksudnya itu nilai M baru itu sama dengan nilai N yang lama. Kan di sini M yang barunya 24. 24 ini kan nilai N yang lama. Ya nggak? N yang lama kan 24. Ya kan? Jadi assign the value of N to M, ini maksudnya kalau ditulis dalam bahasa algoritma, N sama dengan M. M sama dengan N.
berikan nilai n ke m, berarti m sama dengan n, gitu ya. And the value of r to n, dan berikan nilai r ke n. Nilai r-nya 12, berarti n sama dengan r, n sama dengan 12, ya kan? Jadi di step yang di sini lihat, ini kan n-nya sama dengan r. R itu adalah sisa hasil pembagian pada step 2 tadi, iya kan? Jadi m yang barunya 24, n yang barunya 12. Setelah itu go to step 1, kembali ke langkah 1. Di langkah 1 akan ada pengecekan apakah n-nya 0. Tadi kan n-nya 12, ya kan? Karena tidak 0, berarti otherwise ini. Otherwise itu kayak kalau di if ada else. If, else. Selain itu, kalau kondisi if-nya salah, maka dia akan menuju ke else. Ya. Selain itu, lanjutkan ke step 2. Nah, maka kita ulangi langkah 2-nya. M-nya tadi berapa? M yang baru kan 24 ya. N yang barunya 12. Bagi 24 dengan 12 dan simpan sisanya di R. Sisanya kan 0 ya. Sisanya 0. Kemudian simpan atau berikan nilai N ke M. Nilai N-nya itu 0 ke M, berarti M-nya sama dengan 0. Kemudian nilai dan berikan nilai R ke N. R-nya itu nilai N ke M berapa? M yang barunya berarti 12 ya. M yang barunya 12, kemudian nilai R ke N. R-nya 0, N-nya berarti sama dengan 0. Setelah itu goes to step 1, kembali ke langkah 1. Nah, karena N-nya sudah 0 ya. Benar kan? Return the value of M, kembalikan nilai M. Return itu istilah nilai balik. Kalau kalian pernah belajar dasar pemrograman, pernah belajar fungsi, dalam fungsi itu ada yang disebut dengan nilai balik, return value. Ya, nilai balik itu adalah nilai yang dihasilkan oleh satu fungsi. Ya. Masih ingat nggak ada return? Dulu pakai apa sih? Python ya? Python ada return nggak? Saya lupa. Ada ya? Ketika bikin fungsi, itu ada nilai balik namanya return. Jadi ini, algoritma Euclid-nya ditulis dalam bentuk fungsi. GCD ini nama fungsinya, M dan N ini parameternya. Kalau kalian ingat kembali materi atau teori tentang fungsi, fungsi itu jangan bayangkan fungsi itu kalau dalam algoritma sekumpulan perintah yang yang diberi nama dengan satu nama fungsi. Misalnya namanya GCD, ini kan sekumpulan perintah yang kemudian dikumpulkan dan diberi nama satu fungsi, satu nama. Itu nama fungsi namanya. Atau apa istilah lain dari fungsi itu? Di dasar pemrograman apa ya? Subprogram ya. Subprogram. Pernah dengar? Nah, subprogram itu adalah istilah lain dari fungsi. Jadi program itu banyak. Nah, beberapa perintah itu dikumpulkan, diberi nama, yang nama itu bisa dipanggil berulang-ulang dalam suatu program. Dan satu fungsi itu mungkin punya parameter. Parameter itu inputnya. Jadi GCD ini adalah nama fungsi, inputnya M dan N. Karena fungsi, dia bisa mempunyai nilai balik namanya return. Dan return ini adalah FPB-nya. Lihat, return the value of M. Jadi kalau N-nya sudah 0, maka kembalikan nilai M sebagai jawaban. Maksudnya adalah FPB-nya itu adalah M yang terakhir. Dan M yang terakhirnya itu kan 12. Iya kan? Oke. Ini adalah algoritma yang ditulis masih dalam bahasa manusia.
Iya kan? Kita masih bisa memahaminya. Nah, algoritma itu ditulis bisa juga dengan yang disebut dengan pseudocode. Pseudo itu kayak semu, kode semu. Maksudnya adalah ya hampir mendekati program lah, gitu ya. Tapi bukan program juga, ya. Tapi hampir mendekati. Artinya yang bentuknya kalimat atau kata sudah tidak ada lagi dalam pseudocode, ya. Kalau di sini kan masih ada if, ada return, ada value, ya kan? Masih bahasa manusia lah. Jadi kayak apa namanya? Kayak langkah-langkah yang ada di balik mie instan gitu ya. Itu apa masih bahasa manusia, ya kan? Bukan pseudocode. Karena kalau pseudocode itu isinya sudah simbol-simbol. Ya. Oke, ini adalah cara menulis algoritma tadi dengan pseudocode. Dan pseudocode-nya itu ditulis dalam bentuk fungsi juga atau subprogram. Namanya Euclid. Nama fungsi itu bebas, mau apa aja, tergantung si programmer. Kalau tadi di bahasa manusia namanya GCD misalnya, di sini namanya Euclid, sah-sah saja. Atau kalian mau ganti dengan nama yang lain, boleh-boleh aja. Dan dia punya parameter 2, M dan N. Parameter itu anggap aja sebagai apa namanya? Sebagai input lah dari fungsi tersebut. Atau kalau dalam matematik juga ada istilah fungsi, ya kan? Bisa gini, f dalam kurung x itu kan fungsi yang fungsi terhadap x. Artinya variabel bebasnya kan x. X itu inputannya. Misalnya ada fx sama dengan x kuadrat. Kalau x-nya 2, maka hasilnya 4. Iya kan? 2 itu adalah inputannya atau parameternya. Ini juga sama, Euclid dalam kurung M, N. Ini seperti fungsi 2 peubah. Kayak f dalam kurung x, y. Pernah belajar fungsi 2 peubah? Di kuliah apa? KPB ya, kalkulus peubah-ubahnya. Jadi ini bayangkan aja sebagai fungsi 2 peubah. F, x, y sama dengan misalnya gini, x kuadrat, y kuadrat. Ya kan? Kalau x dan y-nya kita masukkan ke fungsi itu, si fungsi itu akan mengolahnya dengan x kuadrat plus y kuadrat tadi dan akan menghasilkan satu nilai. Ya kan? Nilai hasil dari fungsi itu disebut dengan nilai baliknya. Yang tadi di return kan. Kalau dalam bahasa pemrograman itu return. Return itu adalah hasil dari satu fungsi terhadap inputan yang diberikan. Oke. Ini hanya keterangan, kalau dikasih garis 2 ini hanya keterangan apa fungsi Euclid ini. Fungsi ini adalah menghitung FPB dari M, N menggunakan algoritma Euclid katanya. Inputnya apa? Inputnya two non-negative, not both zero, integers M dan N. Inputannya itu adalah dua bilangan bulat, integers itu bilangan bulat, yang non-negatif, dan keduanya tidak nol. M dan N ini adalah bilangan bulat yang dimaksud. Outputnya nanti adalah greatest common divisor atau FPB dari M dan N. Nah, ketika M dan N ini masuk ke fungsi ini, maka dia akan diolah, akan diproses. Nah, yang while ini ya, lihat, dia akan melakukan pengulangan. Pernah belajar while? Sambil review ya. Review dasar pemrograman. While ini adalah cara atau perintah untuk melakukan pengulangan, di mana yang ada di dalam while itu adalah kondisi pengulangannya. Selama kondisinya benar, maka dia akan melakukan do ini. Ini adalah aksi dari pengulangannya atau yang akan diulang-ulangnya itu ditulis menjorok ke dalam.
ya. Kalau dalam bahasa pemrograman mungkin dikasih kurung kurawal ya, apa namanya? Kurung kurawal. Atau ada juga bahasa pemrograman dalam Python nggak usah kasih kurung kurawal, cukup dikasih tab, dia agak menjorok, maka itu akan dianggap sebagai isi dari pengulangan while atau yang akan diulang-ulang. Jangan dibuat sejajar, karena kalau dibuat sejajar itu akan dianggap bukan aksi atau bukan yang akan diulang-ulang. Nah, perintah ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi ya. Coba kita lihat. Misalnya M-nya 60, N-nya 24 yang dimasukkan ya. Kemudian dia akan masuk ke while, dia akan mengecek apakah N-nya tidak sama dengan 0. Kalau iya, maka ini akan diulang-ulang. Karena N-nya sama dengan 24, ya kan? Dan 24 itu tidak sama dengan 0, berarti ini akan diulang-ulang. Lihat, perintah pertama yang akan diulang-ulang adalah R, panah ke sini artinya assign. Jadi assign itu tadi maksudnya tuh gitu. Assign itu kalau dalam bahasa pemrograman tuh kayak panah kebalik gini, artinya kayak R sama dengan gitu ya. Kalau dalam bahasa pemrogramannya biasanya diganti sama dengan yang panahnya itu. Jadi R itu sama dengan M mod N. Berarti artinya apa? R itu akan menyimpan sisa hasil pembagian M oleh N. Iya kan? 60 dibagi 24 sisanya berapa? 12. Berarti R itu isinya 12. Setelah itu M sama dengan N. N-nya kan N-nya kan 24. Iya kan? Berarti nilai M ini akan sama dengan 24. Iya kan? N sebelumnya. Kemudian N sama dengan R. R-nya itu 12. Berarti nilai M itu ada perubahan yang asalnya 60 jadi 24 dan nilai N juga ada perubahan yang asalnya 24 jadi 12. Karena ini pengulangan, dia akan kembali ke while, dia akan mengecek kembali kondisi pengulangannya apakah benar atau tidak. Karena N-nya 12 dan nilainya itu tidak sama dengan 0, berarti kondisinya benar, maka dia akan melakukan pengulangan lagi, ya kan? R-nya akan menyimpan M mod N, berarti sisa hasil pembagian M dengan N. M-nya tadi berapa? 24, N-nya 12. Berarti R-nya sama dengan 0 ya. Ya kan? Sisa hasil pembagiannya 0. Kemudian M sama dengan 12, N sama dengan 0. Dia akan kembali ke while. Karena N-nya 0, berarti 0 tidak sama dengan 0 itu kan salah. Ya enggak? Harusnya kan sama dengan. Karena salah, maka pengulangannya akan berhenti. Dan dia akan masuk ke return. Return M. Tadi masih ingat? Return itu adalah nilai yang dihasilkan dari fungsi. Ya. Kayak tadi fx sama dengan x kuadrat. Kalau x-nya 2, maka hasilnya kan 4. 4 itu adalah return-nya. Nilai yang dikembalikan. Nilai balik dari fungsi tersebut. Atau nilai yang dihasilkan. Kenapa sih bahasanya nilai balik? Karena gini, nanti itu mungkin kita akan membuat program utama di sini, disebut dengan main program. Tapi fungsinya ada di sini, ada di tempat lain. Ketika fungsi ini dipanggil di main program, nanti dia ngolahnya di sini, terus outputnya dikembalikan ke main program. Ngerti nggak? Kenapa pakai istilah nilai balik atau nilai yang dikembalikan? Karena mengolahnya bisa di mana? Ketika dia dipanggil, dia akan mengembalikan nilai ketika dia dipanggil. Jadi ketika dia dipanggil di baris ke-10 misalnya, di program utama,
maka dia akan mengembalikan hasil dari fungsinya di situ juga ketika dia dipanggil. Dan fungsi itu bisa dipanggil beberapa kali dalam main program, dalam program utama. Misalnya di baris 10 dipanggil, di baris 20 juga dipanggil, di baris 30 juga dipanggil, bisa dipanggil kapanpun dan berapa kali pun. Baik, ada pertanyaan sampai sini?